Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku semua. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat untuk pembelajaran daring ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kemudian oke nih mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester ganjil anak-anak. Ya. Guru pengampunya saya sendiri, lalu Muhammad Junaidi, SSMPD. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pertemuan ini atau pembelajaran ini, ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lalui pada pertemuan ini. Yang pertama berdoa ya. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan petunjuknya kepada kita semua sehingga ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita terima, kemudian bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Uh, Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentu sekali kalian bisa memperoleh ilmu dan bisa memanfaatkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru mau absensi ya, mau presensi. Mohon kepada para siswa kelas 9 utamanya ya, kelas 9, kelas 9A, B dan C, silahkan mengisi daftar hadirnya ya. Disilakan membuka channel ini ya lewat El Malka channel ya, El Malka Media. Silahkan. Pak Guru masih memantau ini. Ini belum ada yang terlihat hadir. Silahkan sekali lagi kelas 9 semua, kelas 9A, B dan C. Pak Guru harapkan supaya bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Karena nanti ada beberapa tayangan sebagai contoh supaya kalian bisa mengerjakan tugasnya ya. Baik anak-anakku, sekali lagi Pak Guru ucapkan selamat bertemu kembali di pertemuan yang keempat ini ya. Selanjutnya kita masuk ke apersepsi ya. Jadi apersepsi Pak Guru ingin mengulang kembali materi pada pertemuan yang ketiga kemarin, yaitu tentang mengidentifikasi gagasan ya. Mengidentifikasi gagasan bisa berupa pendapat,
pikiran dalam pidato persuasif ya anak-anakku. Bagaimana, apakah sudah ada gambaran tentang pidato persuasif? Di kemarin kita sudah memberi batasan tentang apa itu pidato dan apa itu persuasif dan apa itu pidato persuasif. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran tentang pidato persuasif ya. Karena yang sekiranya selama ini kalian belum pernah mendengar istilah atau kata persuasif, nah jadi sudah kita memberikan batasan kemarin ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan yang keempat. Kita akan belajar tentang menyimpulkan gagasan ya. Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato. Ya, di pidato persuasif maksudnya ya. Jadi KD yang akan kita belajarkan sekarang ini adalah KD 4.3. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, KD 3.3 tentang mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif sudah pada pertemuan yang ketiga kemarin. Jadi nanti kita menyambung ya. Makanya Pak Guru tanya tadi, dan Pak Guru sudah tegaskan, apakah kalian sudah mempunyai sedikit pengetahuan tentang apa itu pidato, apa itu persuasif, dan apa yang dimaksud dengan pidato persuasif. Jadi kalau sudah ada gambaran tentang pidato persuasif, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan gagasan dalam pidato persuasif itu. Kita lanjut ke 4.3 ya. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, materi kita di pertemuan keempat ini adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau yang dibaca. Silakan bisa ditulis ya anak-anak ya, bisa ditulis. Nanti videonya ini bisa kalian ikuti, kemudian sambil menyaksikan videonya kalian bisa menulis KD 4.3 ini ya. Baik, kalau dalam pidato persuasif di dalam KD ini kita diminta untuk mengambil tema lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya ya. Nah, tetapi Pak Guru ingin mengangkat tema masih tentang COVID-19 pada kesempatan ini ya. Jadi sekali lagi tema yang akan kita ambil adalah COVID-19, yang mana COVID-19 ini berimplikasi atau berdampak pada tidak adanya pembelajaran tatap muka ya, tidak ada pembelajaran langsung, sehingga nanti akan dilaksanakan pembelajaran daring. Daring itu maksudnya adalah di dalam jaringan atau pembelajaran online ya. Nah, inilah seperti yang Pak Guru atau seperti yang kita laksanakan kali ini. Ini kita pembelajarannya adalah daring ya. Nah, oke, temanya COVID-19. Apa itu COVID-19? Pak Guru tidak akan menjelaskan terlalu panjang ya, karena kalian sudah tahu dari Bapak Ibu guru yang lain juga. Oke, next. Kita lanjut ya. Nah, baik. Jadi sebelum nanti kalian menulis atau menyelesaikan menerima tugas dari Pak Guru, sebaiknya kita perhatikan dan kita amati dulu ya contoh pidato persuasi berikut ini ya. Oke. Sekali lagi mohon nanti disimak video ini baik-baik ya. Jadi Pak Guru berharap nanti kamu bisa mencoba pidato persuasif ini. Oke, silakan diikuti ya. Sambil Pak Guru ini presensi.
Daftar hadirnya ini baru 2 orang yang masuk ini. Pak Guru mau lihat dulu nih siapa yang sudah masuk ini. Nah, ini belum bisa kebuka ini, belum bisa kelihatan ini siapa yang sudah masuk ini. Mohon maaf ya, kita pelan-pelan saja. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Oke, kita mulai. Silahkan disimak. Oke, selamat menyimak ya anak-anakku. Mana Pak Yuda tadi suaranya ndak ada ini? Ntar Yudina ya. Suaranya ini. Ntar dulu ya.
Mohon maaf ya anak-anak. Jadi kita kesalahan teknis ya. Kita silakan dibuka kembali channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Wuryaningrum MPD selaku Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pati. Yang terhormat Bapak Moh Selamat SPD selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 2 Pati serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Saya Aramita Wahidatus Syifa, absen 1 dari kelas 9G, akan menyampaikan pidato dengan tema pembelajaran daring. Teman-teman yang saya banggakan, saat ini COVID-19 sedang menjadi pembicaraan yang sangat hangat. Karena adanya COVID-19 ini, kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka antara guru dan siswa secara langsung, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pasti ada banyak hal yang membuat kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Yang dulunya materi dijelaskan guru secara langsung, sekarang kita hanya bisa membaca dan memahami buku paket ataupun browsing di internet. Pembelajaran daring ini kurang efektif. Yang dulunya kita bisa bertanya dengan guru tentang materi yang belum kita pahami, sekarang tak bisa lagi. Banyak orang tua yang mengeluh karena tidak bisa membantu anaknya belajar ataupun mengenai borosnya kuota yang digunakan. Teman-teman yang saya banggakan, kita harus bersyukur karena masih bisa melaksanakan pembelajaran daring. Di luar sana, masih banyak teman-teman kita yang tidak dapat melaksanakan pembelajaran daring karena terbatasnya sinyal ataupun bahkan belum mempunyai handphone. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran daring ini supaya kita semua bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Semangat belajar, kita bisa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi
contoh pidato ya. Contoh pidato yang oke, sebentar dulu ya. Kita akan nanti lanjutkan dengan slide berikutnya ya anak-anak ya. Nah, ini slide-nya. Kita akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, tadi sudah kalian perhatikan dan amati contoh pidato persuasif ya dari salah seorang temanmu yang mungkin bukan dari sekolah ini tapi dari sekolah luar. Mudah-mudahan sedikit bisa memberi gambaran bagaimana kita bisa melaksanakan atau melakukan pidato persuasif. Tapi yang terpenting adalah kita menyimak ya, menyimak apa isi dari pidato persuasif tersebut ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan sekarang nih. Selanjutnya ini ada beberapa tugas yang Pak Guru ingin berikan dari kalian menonton tayangan video tentang pidato persuasif tadi ya. Jadi tugasnya yang pertama ini ya. Makanya Pak Guru tadi pesan tolong diperhatikan durasi waktunya ya, durasi videonya. Jadi waktu videonya itu, karena Pak Guru akan bertanya pada menit atau detik berapakah terdapat kutipan yang berisi ajakan pada pidato tersebut. Ingat bahwa pidato persuasif itu artinya adalah pidato yang mengajak ya, mengajak kemudian mempengaruhi ya. Jadi silahkan dibuka kembali apa itu tentang pidato persuasif ya. Oke, ini tugas pertama ya. Pada menit atau detik berapakah terdapat kutipan yang berisi ajakan pada pidato tersebut. Tinggal kalian buka aja. Kemudian soal yang kedua atau tugas yang kedua itu silahkan tuliskan kalimat ajakan yang diungkapkan oleh orator tersebut. Ingat, orator itu apa? Orator itu adalah orang yang berpidato, itu namanya orator ya. Kalau orang yang mendengarkan namanya audien ya. Yang mendengarkan itu namanya audien. Kalau yang berpidato itu namanya orator. Nah, jadi tugas yang kedua adalah kalian tulis apa bunyi kalimat ajakannya itu ya pada yang terdapat pada menit atau detik yang kalian temukan tadi ya. Oke, gampang kan? Nah, kemudian untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga, buatlah simpulan terhadap isi pidato persuasif tersebut. Jadi setelah selesai kamu menyimak tadi pidatonya, kamu tentu sekali dapat gambaran, gagasan apa yang disampaikan oleh orator itu. Jadi kamu sampaikan dalam bentuk simpulan ya. Apa simpulan isi pidatonya? Oke. Insya Allah kamu paham ya. Oke. Nah, nanti tugasnya silakan bisa dijawab lewat classroom ya, atau lewat WA group juga tidak apa-apa, tapi Pak Guru harapkan lewat classroom ya supaya jelas di situ. Sekali lagi bagi siswa terutama nih kelas 9A yang masih sangat kurang partisipasinya di classroom pembelajaran daring ini, silakan ya. Silakan di add namanya, ikuti classroom dengan password yang sudah Pak Guru bagikan. Kalau misalkan kalian lupa, silakan ditanya pada teman-teman yang sudah bisa bergabung di classroom ya. Silakan kelas 9B dan C juga yang sudah banyak bergabung di classroom, nanti tugasnya disampaikan lewat classroom ya. Oke, jadi tolong jangan ditunda-tunda lagi tugasnya. Silakan sambil kamu duduk ya. Oke. Nah, ini dah. Jadi itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan untuk pembelajaran daring untuk di pertemuan yang keempat ini ya. Jadi Pak Guru mohon maaf tadi ada gangguan teknis, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi
eh, pemahaman kalian tentang bagaimana menyimpulkan isi dari pidato persuasif. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka seperti kita belajar seperti biasa ya di fase new normal ya. Oleh karenanya makanya kita mungkin bisa melatih diri tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Seperti tadi ada beberapa teman kalian datang ke sekolah untuk menyerahkan tugas tapi tidak membawa masker ya, bahkan tidak mengenakan masker, membawa masker tapi tidak dikenakan maskernya ya. Jadi sekali lagi mari kita berdisiplin dalam mencegah penularan COVID-19 ini. Oke, jadi demikian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku atau menjelang siang ya.